Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Semoga Ananda selalu diberikan kesehatan yang baik sehingga dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Amin. Sebelumnya, sekretaris, siapa yang tidak hadir di lokal ini? Hadir semua, alhamdulillah. Semua anak kelas 8B hadir semua pada jam pertemuan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu akan mengulas pertemuan minggu lalu. Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Siapa yang ingat? Ya, membahas tentang berita. Kita membahas tentang yang pertama ada pengertian berita, yang kedua ada kegunaan berita. Dan pertamanya pengertian berita. Siapa yang ingat apa itu pengertian berita? Suatu teks yang berisi informasi yang mengenai suatu hal baik itu peristiwa maupun kejadian yang sedang terjadi. Berita adalah suatu informasi yang sedang hangat terjadi berupa fakta dan terkini. Itu yang dimaksud dengan berita. Pada pertemuan ini tujuan kita melakukan tentang unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita di sini tujuannya adalah peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur berita. Dan kegunaan dari berita telah Anda sebutkan tadi adalah untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya kita akan menentukan unsur-unsur yang ada di dalam suatu berita. Pada pertemuan kemarin atau pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian dan kegunaan berita. Setelah itu kita telah membuat sebuah berita berupa teks. Nah, dari teks tersebut kita tentukan unsur-unsurnya. Siap Anda? Siap, Bu. Sebelum Ibu menerangkan tentang unsur-unsur berita, Ibu akan menayangkan sebuah gambar di depan. Coba Ananda fokuskan perhatiannya di depan, tidak ada yang mengobrol dan tidak ada yang keluar kelas. Perhatikan gambar di depan. Gambar di depan gambar apa? Gambar di depan adalah gambar tentang kebakaran. Ini adalah contoh dari sebuah berita. Lalu perhatikan lagi apa yang Ananda
Siapa? Siapa di sini menerangkan tentang seseorang atau orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya ada kata mengapa. Apa penjelasan dari mengapa? Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, yang terakhir ada kata bagaimana. Penjelasan kata bagaimana? Bagaimana situasi di tempat kejadian. Nah, bagaimana situasi di tempat kejadian. Nah, ini adalah tentang unsur-unsur dari sebuah berita. Selanjutnya, kita akan membentuk sebuah kelompok. Kelompoknya terdiri dari 4 kelompok dan masing-masing kelompok ada 6 orang. Nah, yang pertama yang Ibu sampaikan. Nah, kelompok yang pertama. Kelompok pertama Afzia Ilani, Ahmad Rafi, Aidil Fitranto, Asifa Nurhayati, Aldo Ramadansa. Nah, kelompok yang Ibu sebutkan tadi, kelompok 1, 2, dan 3, tolong duduk per kelompok. Jadi Bapak penjelasan itu. Nah, setelah Ananda duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, Ananda sudah mendapatkan lembar kerja peserta didik. Nah, itu yang menjadi tugas kelompok. Nah, tugas kelompok di sini dikerjakan secara bersama. Nah, Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Mulai dari sekarang. Ibu langsung Ya, tugasnya langsung dibuat di kertas yang Ibu bagikan. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan? Nah, sudah siap kelompok 1? Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Kelompok 3 siap. Kelompok 4? Nah, siap. Nah, setelah 1 sampai 4 kelompok telah menyiapkan hasil kerja kelompok, kemudian kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Nah, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Itu tentang berita. Pasar Keputaran Utara, Surabaya akan tutup selama sepekan setelah ada banyak pedagang dinyatakan positif COVID-19. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto mengatakan, Pasar Keputaran Utara ini mulai dibubarkan Selasa tanggal 21 bulan 7 2020 hingga Senin tanggal 27 bulan 7 2020 mendatang. Selama itu, Irfan menyebut Pasar Keputaran akan diselenggarakan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Selain itu, Satpol PP Surabaya akan menginstruksikan kepada para pedagang agar menjadi tugas COVID-19 di Pasar Keputaran. Nah, selanjutnya tes yang kedua. Terima kasih. Sebanyak 9 rumah dan 1 mobil minibus sudah terbakar di dalam gereja Seperti Galang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara pada Jumat 5 sekitar pukul 3 Menit pada Baiklah, hanya itu hasil diskusi kami. Apakah teman-teman yang lain? Apakah teman-teman yang lain ingin menanggapi?
Nah, itu hasil dari kelompok 1. Hasil kerja kelompoknya. Apakah dari kelompok 2, 3, dan 4 memberi saran atau menanggapi hasil kerja dari kelompok 1? Baiklah, saya akan menanggapi hasil kerjasama dari kelompok 1 yaitu tentang kapan. Di sini kelompok 1 hanya menjelaskan tentang tanggal 5 Agustus 2022. Seharusnya perlu ditambahkan jam 1 tempat meeting. Terima kasih kepada Terima kasih pada kelompok 2 yang telah menambahkan hasil kerja kelompok pada kelompok 1. Nah, berarti kelompok 1 menutup presentasi pada saat siang ini. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan duduk di kelompoknya. Nah, pembelajaran hari ini tentang berita lah. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang sebuah unsur-unsur berita? Nah, coba Una. Kesimpulan pembelajaran, unsur-unsur berita merupakan hal yang harus terdapat dalam berita agar informasi dalam berita itu lengkap. Unsur-unsur itu kita kenal dengan adisimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Apabila salah satu unsur tidak ada, maka berita yang kita buat belum dikatakan lengkap. Nah, bagus Una. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yaitu tentang unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita yang enak itu harus ada di teks yang kita buat. Nah, kalau salah satunya hilang berarti berita kita belum lengkap. Nah, itulah hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga bermanfaat baik bagi Ibu maupun bagi Ananda. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.